Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid nggih, musola al mubarak nggih. Musola menika nek dinten Ahad niku wonten pengajian nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih mendapatkan waktu dari Allah Subhanahu wa taala, dan nampak ibu bapak-bapak dalam kondisi sehat nggih. Alhamdulillah. Wonten jamaah al mubarak ingkang gerah namenika? Dan ibu-ibu atau bapak-bapak? Nggih. Sakitnya apa, Bu? Stroke. Oh, stroke. Tapi stroke-nya sudah lama? Enggak. Nggih, berarti sudah lama gitu ya. Mudah-mudahan beliau segera mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pekerjaannya menika menapa nggih? Tani nggih. Ya, sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua seperti kita sehari-hari, ada hujan, ada panas gitu. Mendung kadang-kadang hujan, mundung kadang-kadang boten hujan. Jadi tidak pasti. Begitu juga kita, kadang-kadang kelihatannya sehat, tahu-tahu sakit. Kelihatannya sakit, kemudian sembuh dan seterusnya. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita terima dengan ikhlas. Apalagi puasa ini, puasa mengajarkan apa, Bu? Mengajarkan ikhlas. Contohnya apa? Puasa mengajarkan ikhlas. Ya, seperti puasa tidak boleh meninggalkan sholat. Jadi dalam keadaan puasa kita harus tetap ikhlas. Ikhlas, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri, ya, itu ikhlas. Ya, ikhlas sampai akhir Ramadan. Ya. Dan mengajarkan jujur. Artinya apa? Contohnya ibu bapak, tidak ada yang tahu kan kalau mungkin sesudah pulang ini lalu masih ingin nambah minum dan sebagainya. Tapi kita karena jujur, ya, nanti jam 10, jam 12, jam 2 walaupun ngelak, kita tetap jujur. Jujurnya apa, Bu? Boten ombe, ya, harus tetap ditahan, ya. Kita jujur karena sudah berniat puasa. Jadi walaupun tidak ada orang, tetap jujur, tetap kita konsisten, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri. Ya. Itu pun sebenarnya puasa yang biasa. Kenapa? Karena menurut Imam Ghazali ada puasa yang lebih dari itu. Dan insya Allah kita juga bisa. Tambahnya apa, Bapak Ibu? Selain tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri, apa tambahannya? Tidak mendengarkan yang tidak baik, ya, tidak mendengarkan hal-hal yang saru misalnya. Begitu juga meripat kita jaga tidak melihat,
yang tidak baik. Ya, apalagi ya, kaki kita tidak menuju ke tempat-tempat yang tidak baik. Tangan kita tidak digunakan yang tidak baik, ya. Misalnya untuk memukul orang, ya. Begitu juga mungkin suami tidak nabok istri, ya. Begitu juga sebaliknya. Tangan dijaga, meripat dijaga, ya. Telinga dijaga, ya. Kaki dijaga. Berarti seluruh anggota badan dijaga. Itu lebih meningkat lagi namanya. Karena menurut Imam Ghazali itu namanya puasa yang khusus. Menurut Imam Ghazali juga puasa usahakan lebih meningkat lagi. Kira-kira apa, Bu? Supaya lebih meningkat lagi. Mungkin tahun kemarin sudah bisa menjaga anggota badan tadi. Sekarang diusahakan ditambah, yaitu hanya memikirkan akhirat, ya. Napa sampun Bapak Ibu, puasanya khusus memikirkan akhirat, ya, pikirannya juga akhirat, ya. Hatinya juga akhirat. Contohnya menapa, Bu? Ya mungkin di sore hari kan mungkin ada pengajian apa? Jelang buka puasa. Tidak usah mengharap adanya buka puasa. Pokoknya hanya mikir akhirat, yaitu pengajian untuk dapat ilmu, untuk bisa dapat pahala sholat jamaah maghrib, ya, untuk silaturahim. Nah, misalnya nggak ada makanan di saat buka puasa, kira-kira Bapak Ibu terima mboten? Terima, nggih. Ikhlas, ya, tadi ikhlas dan mikir akhirat. Ya, seandainya pas ada halangan, ya, kemudian tidak ada buka puasa misalnya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita punya anak, ya kita hanya mikirkan akhirat, supaya anak kita dapat pendidikan, juga pendidikan yang bisa nantinya sholat, ya. Tidak hanya pendidikan yang nantinya jadi orang besar, pengusaha, atau jadi gubernur, tidak hanya itu, tapi tidak boleh lupa, ya, harus dijaga sholatnya. Itu namanya pikiran kita, pikiran akhirat, ya. Mungkin ada orang yang tidak mikir akhirat, anaknya jadi sukses, ya, jadi apa, tapi nanti karena tidak pernah dipikirkan akhiratnya, akhirnya si anak itu juga tidak bakti sama orang tua. Hanya datang kalau mungkin perlu saja kepada orang tua, ya, tidak ada komunikasi dan sebagainya. Ya, ibaratnya apa yang dikeluarkan orang tua mungkin hanya dibayar. Ibu bapak sudah mengeluarkan uang berapa, saya ganti. Yang penting saya punya urusan sendiri, ya. Itulah kalau pendidikan anak tidak dipikirkan akhiratnya, ya. Begitu juga diri kita, tidak hanya melulu dunia. Maka dalam puasa ini dilatih agar tidak hanya memikirkan dunia, tapi fokusnya justru ke akhiratnya. Saya dari Perumahan Kejawan, kenal nggih? Pak Sen, pernah di sini mungkin sudah lama. Perumahan Kejawan itu sebelah Kler nggih. Perumahan Kejawan asalnya dari Tegal, ya. Kemudian di sini udah lama. Sekarang udah pensiun dari mengajar bahasa Inggris di Aliyah, Madrasah Aliyah 1. Alhamdulillah
ada waktu untuk datang ke sini untuk silaturahim karena sudah tidak banyak urusan pekerjaan. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu juga ini nampaknya sudah banyak yang tidak aktif kerja lagi. Wonten sing tesih aktif nih yang masih muda ya, kebanyakan sudah tidak aktif, maka mari kita fokus akhirat. Kalau bisa walaupun belum pensiun juga fokusnya akhirat. Kalau kita mikirkan akhirat, insya Allah dunianya dapat. Contoh kita dagang di pasar misalnya. Kalau kita mikir akhirat ya kita kan pasrah, ikhlas. Laku tidak laku ya ikhlas. Kemudian kalau mikir akhirat, jujur. Ini belinya berapa, kulake pinten ya. Jangan sampai aku kulake 10.000 padahal kulaknya cuma 8.000. Itu namanya tidak jujur, berarti tidak mikir akhirat, tidak barokah. Kalau mikir akhirat insya Allah barokah. Ya, ikhlas, jujur ya, dan barokah. Hatinya tenang. Kekayaannya didapat dari mencari ridho Allah. Misal jual buah-buahan juga jujur. Kalau memang ini ada yang busuk, ya tinggal bilang ini busuk atau ini mungkin sudah agak lama buahnya, misalnya agak misalnya kurang bagus dan sebagainya. Begitu ya Bu ya. Insya Allah dapat ridho Allah, nanti dunia ridho Allah, akhirat dapat syurga. Aten nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pagi hari ini mari kita berdoa dulu sebentar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakfi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin kaum mukminat, dosa-dosa kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ayah bunda kami. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada keduanya sebagaimana mereka telah melihara kami di waktu kami kecil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah kemudahan atas segala urusan kami, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan di masyarakat. Hanya Engkaulah yang bisa memberi kemudahan. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak turunan kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami hilaf dan bersalah. Janganlah Engkau beri kami beban yang tidak kuat kami memikulnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami, maafkanlah atas segala kesalahan kami. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, jadikanlah akhir hayat kami husnul khatimah wa afiatan fil jasadi. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuh kami. Ya Allah, sembuhkanlah saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, jamaah al-mubarak dengan kesembuhan yang sempurna,
dan tidak kambuh lagi ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa barakatan fil rizq ya Allah, berikanlah barokah atas rizki yang Kau berikan pada kami, rizki kesehatan, rizki segala kenikmatan kepada kami. Jadikanlah itu semua menjadikan kami makin bertakwa, bertambah atau meningkat takwa kami ya Allah. Wa taubatan qoblal maut ya Allah, berikanlah kami taubat sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikanlah kasih sayang-Mu pada kami saat kami meninggal dunia. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikanlah ampunan-Mu sesudah kami meninggal dunia ya Allah. Wa najata minan nar, lindungi kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab ya Allah, ringankanlah kami saat kami dihisab. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.